Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan di sini saya Orus Krismarto Silaban dengan NIM 14S20015. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang telah saya baca itu. Di sini untuk mata kuliah interaksi manusia dan mesin. Jadi jurnal yang telah saya baca itu dengan judul Design of Vacuum Cleaner Dual Mode Robot Prototype Based on Arduino Uno with Bluetooth and Smartphone Communication. Dan di sini pun saya jelaskan sedikit mengenai latar belakangnya. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi yang pesat memudahkan aktivitas rumah tangga. Yang kedua yaitu vakum cleaner tradisional memerlukan tenaga manusia yang lebih besar dan menjadi tidak efisien. Yang ketiga yaitu permasalahan dengan kabel penghubung dan pergerakan di sekitar perabotan. Yang terakhir itu dibutuhkan vakum cleaner yang dapat bergerak secara otomatis dan manual untuk efisiensinya. Terus yang menjadi tujuan itu pertama, merancang prototipe robot vacuum cleaner yang bisa beroperasi dalam dua mode, yaitu otomatis dan manual. Yang kedua itu mengintegrasikan Arduino Uno dengan sensor proximity dan modul Bluetooth untuk komunikasi dengan smartphone. Yang ketiga itu mengembangkan aplikasi smartphone untuk mengontrol robot secara manual. Dan di sini terdapat alat bahan yang dibutuhkan dari segi hardware dan software. Dari segi hardware yaitu Arduino Uno sebagai kontrolnya, sebagai otak dari microcontroller. Yang kedua itu sensor proximity sharp itu sebagai sensor jaraknya. Yang ketiga itu modul Bluetooth HC05 itu sebagai penyambung ke Bluetooth-nya. Yang ketiga itu DC motor driver IC L298N itu sebagai penggeraknya. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu DC vacuum pump yaitu sebagai penyedot debunya. Yang selanjutnya baterai lithium polimer. Kemudian itu ada 3D printer PLA untuk menyetak desain ini. Di sini ada tampilan tampilan depannya, ini sampingnya, dan ini dari segi depan view-nya. Itu dengan ukuran 21 kali 21 kali 8 cm. Dan kemudian itu modul driver IRF520. Kemudian itu ball coaster, ini terdapat pada depannya. Kemudian itu ada switch on off dan 2 LED. Software yang digunakan yaitu yang pertama itu Arduino IDE sebagai tempat codingannya, kemudian itu MEIT App Inventor sebagai penyambung atau penggerak nanti si pengguna untuk penyambungan kepada si robotnya. Kemudian ini ada metodologi yang pertama, desain mekaniknya itu menggunakan 3D printer untuk membuat prototipenya, kemudian pemrograman Arduino untuk kontrol robotnya, kemudian menggunakan MIT App Inventor untuk kontrol manual. Jadi ini yang disebut dengan MIT App Inventor. Di sini nanti ada aplikasinya di sini. Di sini untuk menyambungkan Bluetooth-nya. Kemudian di sini ada dua mode yaitu auto dan manual, otomatis atau mode manual. Di sini tampilan ketika dia memasuki mode manual. Kemudian di sini ada flowchart-nya yaitu pertama start, proses dimulai dengan menghidupkan si robot vacuum cleaner. Kemudian menginisialisasi input output dan pin komunikasi serial. Jadi untuk mempersiapkan komunikasi dengan modul Bluetooth atau sensor lainnya. Kemudian dia menghubungkan Android dengan modul HC05 sebagai yang Bluetooth-nya tadi yang terpasang pada vacuum cleaner. Kemudian akan menerima data dari Android mode auto atau manual, otomatis atau manual. Jadi si robot menerima data dari aplikasi Android yang menentukan mode operasi yang digunakan auto atau manual. Jadi nanti si pengguna itu akan memilih di sini dia mau mode auto, otomatis atau manual.
Kemudian dia jika mau di mode auto atau otomatis, maka dia akan membaca sensor jarak untuk mendeteksi jarak dan mengaktifkan si vacuum cleaner-nya. Kemudian jika jaraknya itu, jika si robot nanti mendeteksi jarak di lebih kecil dari 8 cm atau PB sama dengan auto masuk PB itu yaitu push button, apakah dia tertekan, maka dia jika tidak mendeteksi, dia akan si robot itu akan terus bergerak maju. Kemudian dia akan kembali lagi membaca untuk sensor jaraknya untuk mendeteksi obstacle atau rintangan yang di depannya itu. Kemudian jika tidak, jika dia mendeteksi obstacle-nya itu di lebih kecil sama dengan 8 cm atau push button-nya tertekan, maka si robot itu akan menghindari obstacle-nya. Kemudian jika si pengguna tadi memilih mode manual, inilah berikut tampilannya. Untuk mengkontrol si robot secara manual. Di sini ada tombol maju, mundur, kanan, dan kiri, dan tombol stop. Akan masuk ke bagian manual. Jadi di sini itu ada 5 kondisi. Jadi jika si pertama itu data 0 itu data awal di mana robot itu dalam keadaan standby menunggu perintah dari si penggunanya. Kemudian setelah menerima data dari si Android atau dari ketika sudah aktif dari si penggunanya, kemudian akan mengaktifkan motor vakum untuk mulai menyedot debu. Jadi dia jika tidak dia akan selalu kembali ke mode awal untuk menunggu perintah awal atau keadaan standby untuk menunggu perintah. Jadi ada ini kondisi 5 kondisi yang kalau ini kondisi 1 ini mengaktifkan untuk mulai menyedot debu. Kondisi 2 ini jika si pengguna tadi ini menekan tombol maju, maka robot tersebut akan bergerak maju. Kemudian kondisi ketiga ini, jika si pengguna tadi menekan tombol ke kiri, maka robot itu akan bergerak ke kiri. Ini kondisi keempat, jika si pengguna robot itu menekan pada aplikasinya itu tombol right, maka si robot akan bergerak atau berbelok ke kanan. Kemudian jika si pengguna itu, ini ada kondisi 5, jika si pengguna itu menekan tombol yang pada aplikasinya itu tombol mundur, maka si robot itu akan bergerak mundur. Dan sebaliknya, jika si pengguna sudah melepaskan tombol tersebut, dia maka kembali lagi ke bagian kondisi ini. Si robot itu standby lagi untuk menunggu perintah dari si penggunanya. Kemudian di sini masuk lagi apakah si Bluetooth itu disconnect. Jika tidak, dia akan mengecek lagi apakah si alatnya itu dalam mode power off. Jika tidak, dia akan kembali lagi untuk mengecek dia apakah dalam mau mode auto atau untuk mengecek mode auto atau manual. Jika iya, dia akan selesai. Nah, kemudian di sini tadi Bluetooth disconnect itu jika dalam mode iya, jika iya dia kondisinya, maka dia kembali lagi untuk jika terputus komunikasi Bluetooth-nya, kemudian dia balik lagi ke E ini untuk menghubungkan Android dengan si modul Bluetooth HC05 tadi. Jika sistemnya udah mati, maka akan selesai. Kemudian di sini terdapat analisis pengujian atau beberapa pengujian. Yang pertama, uji sensor proximity untuk deteksi jarak dan respon terhadap suatu objek. Kemudian yang kedua, pengujian kemampuan hisap robot terhadap berbagai ukuran kertas
dan tisu. Yang ketiga itu pengujian kemampuan robot melewati jalur dengan kemiringan tertentu. Pertama kita akan membahas yaitu menguji deteksi sensor jaraknya. Jadi grafik pertama ini grafik yang menunjukkan difference graph or error detection of left side sharp. Jadi ini jika dia mendeteksi suatu obstacle atau rintangan di bagian sebelah kiri si robot. Kemudian yang di bawah ini merupakan grafik difference graph or error detection of right side sharp sensor. Ini di bagian sebelah kanan. Jadi yang pertama itu mendeteksi obstacle atau rintangan di bagian depan sebelah kiri si robot. Yang kedua itu grafik yang di bawah ini merupakan mendeteksi mendeteksi obstacle atau rintangan di bagian depan kanan si robot. Ini analisisnya yang pertama itu berdasarkan grafik pengujian nilai error pada gambar menunjukkan rata-rata nilai error pada sebelah kiri pengujian sharp atau left side sharp dengan rentang pengujiannya itu 4-25 cm, nilai errornya itu 0,385. Kemudian yang pada right side atau sebelah kanan dengan rentang pengujian itu 4-25 cm, nilai errornya itu 0,321. Jadi kondisi yang terjadi pada kedua sensor proximate sharp ini dapat mempengaruhi yang namanya itu manuver dan respons robot ketika menemui sebuah obstacle atau rintangan yang ada di depannya. Kemudian di sini pengujian daya hisap robot vacuum cleaner. Jadi ada dua pengujian. Yang pertama itu menguji untuk menghisap kertas dengan ukuran 2x2 cm. Yang pengujian kedua itu menghisap kertas dengan ukuran 1,1 x 1 cm. Itu jumlah mereka sama-sama 10 pieces atau 10 buah. Dengan ukuran luas lantainya itu 70 x 50 cm dan waktu yang diperlukan itu 1 menit 30 detik atau sekitar 90 detik. Dan hasilnya itu oleh pengujian pertama itu satu kertas yang tersisa. Itu yang tadi ukuran 2 x 2 cm. Sedangkan yang pengujian kedua itu berhasil terhisap semua atau tidak ada yang tersisa pada lantai. Itu yang kertas 1 x 1 cm. Jadi analisisnya itu pertama hasil uji hisapan robot penyedot debu pada percobaan pertama 10 kertas berukuran 1 x 1 cm pada ruangan dengan luas 70 x 50 cm dengan waktu 90 detik dapat berhasil dihisap tanpa tersisa oleh robot penyedot debu. Yang kedua yaitu pada percobaan yang 10 lembar kertas berukuran 2 x 2 cm dalam ruangan yang sama ukuran 70 x 50 cm dalam waktu 90 detik juga mampu dihisap oleh robot penyedot debu, namun masih ada yang tersisa itu yang tadi 1 lembar kertas tersebut tidak dapat tersedot. Kemudian ini dilakukan juga pengujian kemiringan lantai. Jadi ada 3 kondisi. Jadi kemiringan lantai itu dengan sudut 15 derajat, yang kedua itu 20 derajat dan 25 derajat. Di sini terdapat gambar hasil testingnya. Jadi analisisnya yang pertama, hasil sudut kemiringan menunjukkan bahwa sudut kemiringan yang dapat dilalui oleh si robot itu sudut kemiringannya di antara 15 dan 20 derajat. Jadi pada sudut kemiringan 25 derajat, si robot udah tidak mampu lagi melewati jalur dengan kemiringan tersebut. Kemudian berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa si robot mampu melewati jalur dengan kemiringan 0 sampai yang tadi ini 20 derajat, sedangkan pada sudut 25 derajat atau lebih itu si robot tidak lagi dapat melewatinya. Dan dapat disimpulkan
Yang pertama, membawa rancangan robot penyedot debu mampu menjalankan fungsi membersihkan lantai dengan menggunakan dual mode yang terhubung secara manual dan otomatis dengan aplikasi pada smartphone Android. Yang kedua yaitu sensor jarak pada desain robot penyedot debu memiliki jangkauan deteksi 4 sampai 25 cm. Desain penyedot debu robot ini bisa berjalan secara otomatis dan dapat menghindari rintangan yang berada di jarak lebih kecil dari 6,5 cm di depan robotnya. Yang ketiga itu berdasarkan hasil uji kemampuan hisap, robot penyedot debu mampu menyedot benda berupa tisu dan kertas dengan ukuran maksimal itu 1 kali 1 cm. Di luar ukuran tersebut, si robot sudah tidak dapat menyedot secara maksimal. Yang keempat itu berdasarkan pengujian sudut kemiringan yang dapat dilalui si robot, dapat disimpulkan bahwa robot dapat melewati jalur dengan kemiringan 0 derajat sampai dengan 20 derajat, sedangkan pada sudut pengujian 25 derajat atau lebih, si robot sudah tidak dapat lagi melewati. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.